Ah, Halo bro, apa kabar? halo, 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 apa kabar? Apa kabar, Baik, Om? baik. Baik, baik, baik bro, aman. Baik. Nah, ini kenalin nih teman-teman nih, ada Ko Handi ya dari Hot Community. Asik. Oke. Jadi malam malam hari ini kita bakal ngebahas ciri saham yang mau digoreng bandar. Cuman gua ada sedikit penasaran nih, Ko. Gua sedikit penasaran skill spek PC-nya dong. Kayaknya keren nih. Ngurusin sama-sama gaming nih kita nih. Soal Spek PC, gaming. spek PC. Iya, Enggak, yeah, kalau kalau kursi enggak sama gaming. kalau gue spek PC masih standar sih karena gue terakhir upgrade itu 2018 ya kalau nggak salah. Itu doang sih bro. Jadi Oke. gue jarang jarang apa karena gue juga nggak main game di komputer kan. Jarang dulu kayak Oh mentoknya main game gitu. itu FIFA doang gitu. Itu doang. Oh, FIFA, MotoGP udah itu doang mainan gue. soalnya gue kan hobi hobi banget perangkat keras komputer ya. Jadi ngeliat Oh, ngeliat oke. kalau ada orang ngeliat komputer, wah keren-keren nih. Jadi pengen pengen ini pengen skill dikit dong. Gimana? Coba perkenalan dulu nih Om. Buat sahamologers nih. Oke. Siapa, terus kesibukannya apa ya? Terserah Om deh mau cerita kayak gimana. Gimana gimana? Oke, oke. Jadi mungkin kalau teman-teman yang masih belum kenal, mungkin mayoritas belum kenal sama gue ya. Jadi gue itu adalah salah satu technical analyst dan gue juga founder dari Hot Community. Hot Community itu adalah kita sebutnya House of Trader Community. Jadi kita tuh biasanya aktif kayak tiap Kamis kita ada IG Live, terus tiap Senin, Rabu, sama Jumat itu kita ada Clubhouse gitu jam 7. Nah ini akhir-akhir ini kan Project suka muncul tuh. Nah itu teman-teman boleh Iya. ikut karena di sana kita ngobrolin saham santai lah, kita ngobrol-ngobrolin, terus kita juga saling sharing kira-kira mana saham yang menarik untuk kita tradingin untuk besoknya gitu. Jadi ya cukup-cukup buat nambah watchlist, buat nambah ini ya daftar saham yang mungkin bisa kita dapat profit gitu. Terus kita juga kita punya grup untuk kita, jadi kita tuh sebenarnya aktif di grup premium, kita itu aktif di Discord. Jadi tiap hari gua live Hmm, bareng teman-teman yang lain tuh live Discord itu. Jadi kita tiap hari trading gitu. Gitu, Bro. asik Discord ini. Discord tuh aplikasi gaming banget nih. Ya, gaming banget ya. Gaming banget asli. Dulu zaman-zaman project hobi game tuh gitu juga tuh. Kerjaannya ke Discord gitu kan, sambil sambil apa ngegame sambil ngobrol. Oke deh. Jadi tadi tuh ya ini Om Hadi dari Hot Community yang lebih aktif kayaknya di Clubhouse ya. Kemarin Di juga Clubhouse project ya. sempat join beberapa kali tuh. Iya benar. Karena memang kita Iya. karena kita memang awalnya tuh dibentuk. Jadi gue kenal sama teman-teman partner yang lain tuh benar-benar dari Clubhouse gitu. Jadi Oh gitu ya. jadi akhirnya karena klik sama-sama oke, jadi ya udah kita coba untuk saling sharing lah gitu. Gitu sih. Oh gitu. Eh, Mantep mantep. Ya, jadi tadi jagonya teknikal gitu loh. Terus juga kalau teman-teman mau ikutan sharing apa ikutan di clubhouse-nya, joinnya gimana, Om? Ada ya link-link joinnya gitu nggak sih? Gue linknya ada joinnya di carinya apa tuh? linknya tuh ada di profile kita, jadi itu tinggal diklik aja, ntar itu ada bio linking, jadi tinggal Oh, tinggal klik itu ya. subscribe aja di clubhouse kita gitu. Tuh. Pokoknya Oke, itu teman-teman. kalau yang follow, mungkin ada yang follow follow project di clubhouse, ya, nah itu kan tinggal tinggal join aja kalau misalnya pas project muncul. Gue gue di clubhouse nggak ada pengikut soalnya gue nggak pernah join clubhouse ya. Gue beberapa Jarang ya. kali ngeliat clubhouse tuh, itu, iya, gue tuh orangnya visual. Gue tuh orangnya visual ya. Jadi kalau misalkan apa ya belajar tuh gue harus visual gitu, apalagi kan kalau bicara teknikal kan, makanya gue nggak terlalu aduh ini cuman dengar doang, gue susah gitu loh. Cuman ya baru kemarin gara-gara Om Kus juga tuh project Iya. ikut sini dong, ini nih yaudah deh gue bilang join deh, baru tuh karena gue emang tadi karena gue bukan orang apa karena gue orang Visual visual ya. banget, jadi nggak iya jarang ngelihat ngelihat apa ikut clubhouse. Cuman gara-gara ini nih hot community nih jadi pada join juga. Nanti teman-teman kalau mau dengar sharing-sharingnya atau mau ikut nimbrung juga nggak apa-apa tuh ya kemarin ya, nanti join aja tuh di
cari linknya di hot community ya. Nanti Yes. ada project juga ngobrol-ngobrol di sana kalau sempet. Kadang tabrakan lagi live juga sih. Iya, ya karena juga ini Gitu. juga. Oke. Oke deh, langsung aja nih kita coba bahas ke materi. Sebelumnya buat teman-teman yang mau bertanya nanti langsung tanya aja ya. Nanti kan Ko Hendy ini juga jago teknikal ya. Nanti mungkin ada view juga dari teman-teman dari Ko Handi. Cuman sebelum itu kita bakal ngobrolin sesuai tema ya. Tema hari itu ciri saham yang mau digoreng bandar nih, greget banget nih. Karena juga kemarin itu sempet join di community itu ngomongin BBB, kenapa nih dia gini? Wah gila, gue bilang nih teliti banget gitu loh. Karena kalau gue pribadi tuh kalau dulu waktu broker summary masih ada, project masih suka ngeliatin ya. Kalau udah tutup tuh kayak udahlah males, gue balik next session aja gitu. Cuman memang terkadang beberapa orang kayak kemarin kan kayak si Fadilon juga masih pakai gitu. Banyak orang-orang yang ternyata tuh masih pede banget gitu loh. Nah, gitu kan, ternyata masih pakai. Nah, coba menurut Ko Hendy itu gimana sih ciri-ciri bandar yang mau goreng? Gitu gimana? Coba deh cerita. Kalau sebelumnya tuh disclaimer on karena ini based on apa yang gue praktekin ya. Maksudnya apa yang sehari-hari gue analisain lah. Kalau misalkan emang mau ngelihat contoh misalkan bandar kira-kira mau saham yang bakal digoreng, bakal dinaikin gitu ya. Nah itu ya seperti apa sih gitu ya. Jadi ini gue disclaimer on dulu karena ini untuk pertama kalinya gue tuh ngomong soal mungkin ini kita sebutnya bandarmologi kali ya Om ya. Boleh. Karena kan ini tuh pertama kalinya di live di luar itu gue ngomongin bandarmologi karena gue jarang banget sih ngomong itu. Padahal gue sendiri pakai gitu loh. Ya paling gue sebagai sekarang tuh cuma ngomong, oh ya ini lagi dibuang, ini lagi naikin buat dijualan gitu-gitu aja. Tapi gue nggak pernah ngomong detailnya gitu loh. Karena ya dulu kan kita sempat sensitif kan soal hal itu kan. Maksudnya kayak orang ngomongin gitu. Nah kalau pribadi gue tuh punya dua cara. Maksudnya once ketika lu trading sebagai mode swing trade itu cara lu nganalisasi akumulasi si bandarnya, kapan bandarnya itu akan menggoreng saham itu akan berbeda ketika misalkan lu ingin cari tahu pas scalping, misalkan kita lagi mode mau scalping. Nah, kita mau cari tahu gimana sih caranya lihat si saham itu bakal ditarik sama bandar atau bakal digerakin sama bandar. Nah, itu menurut gua tuh ada dua cara yang berbeda lah gitu. Karena kalau scalping mungkin kita lebih nitik berat ke tape reading. Mungkin ya orang suka lihat bid over itu kan biasa kita sebut tape reading. Nah, dari tape reading itu biasanya itu kalau udah terbiasa buat scalping jauh lebih enak gitu lah. Karena kita akan tahu kapan si bandar itu atau pemegang saham mayoritas itu akan membuang barang atau mereka akan narik barang gitu. Nah, kemudian kalau yang untuk swing itu mostly gue akan ngitung, ya kita mungkin dari awal kita akan tahu ada 4 fase. Kalau gue sih lihatnya kan ada yang namanya fase akumulasi. Kemudian ada fase markup. Markup itu kalau fase akumulasi itu ketika para pemain besar, ya kita sebut mungkin atau para bandar lah, para pemain besar itu ngumpulin barang. Katakan sahamologi ini punya kode saham SMLY gitu, SMLG ya. Nah, ketika masuk fase akumulasi ya mereka akan akumulasi. Nah, kemudian mereka akan ngumpulin barang yang ada di pasar gitu. Jadi mereka menyediakan uang, kemudian mereka melakukan akumulasi. Akumulasinya dari mana? Dari pasar dan dari retail gitu. Retail itu sebutan kita lah. Nah, kemudian ada fase markup. Markup itu adalah ketika mereka itu mulai menaikkan barang atau mulai menaikkan harganya gitu. Tapi mereka belum distribusi. Jadi hanya sebatas oke, barang gue udah cukup, barang gue sama Brojek nih udah cukup nih, ayo bro kita narikin gitu. Markup itu maksudnya adalah ini gue agak belak-belakan, maksudnya adalah gue sama Brojek itu akan tukar-tukaran barang sehingga itu menciptakan volume transaksi. Nah begitu ketika muncul volume transaksi itu kan akan at least minimal alat kalian bunyi, screener kalian muncul gitu, muncul saham yang lagi kita gerakin, lagi kita markup. Nah, itu disebut fase markup. Tapi kita berdua belum jualan.
Karena apa? Karena kita baru selesai akumulasi, mau kita naikin gitu. Itu. Kemudian yang ketiga itu baru masuk ada dua fase, yaitu entah itu dia akan markdown. Markdown artinya project ini tuh belum kelar. Target harga yang mau gua sama project sampai ini tuh masih belum dapat, masih belum tercapai lah. Tapi once karena mungkin kondisi market atau kondisi apa lain sebagainya, kita markdown dulu deh. Kita markdown sambil kita nambah barang gitu. Jadi ada fase itu. Jadi kemudian yang terakhir ya paling kalau misalkan target kita udah tercapai atau mungkin ada sesuatu yang aneh atau mungkin kita memilih untuk oh ya udahlah bro kita jualan aja, ya udah itu dimasuk dengan fase distribusi gitu. Jadi 4 fase itu harus kita pahamin dulu gitu, karena once ketika kita udah bisa at least dari chart kita udah bisa tahu kapan dia akumulasi. Nah karena begitu kita masuk ke fase akumulasi itu kan biasanya rata-rata saham itu akan bergerak sideways. Kan kalau secara teknikal kan sideways itu kan kita nggak bisa memutuskan oh ini lagi akumulasi nih, apalagi misalkan di bawah terus dia naik sideways lagi. Nah di sideways yang paling bawah sebelum dia naik, sebelum dia terbang itu tuh kita mesti tahu, kalau dari teknikal kan kita nggak bisa terlalu bisa memastikan oh ini fase distribusi atau akumulasi gitu, karena kita sebatas lihat volume gitu ya. Jadi di fase akumulasi itu kalian harus cari tahu siapa sih yang ngumpulin barang di saham ini di fase akumulasi. Nah siapa sih yang ngumpulin barang, berapa mereka ngumpulin barang, kalian mesti hitung gitu. Kalian mesti hitung. Nah makanya gue sampai sekarang masih pakai kode broker ya, karena itu, karena ya kita kenal ada broker-broker yang kita justru kita nggak kenal gitu, kayak misalkan apa ya, lupa pokoknya kayak apa ya semesta invest, semesta sekuritas gitu ya, misalkan apalah AB atau apa yang kita nggak kenal itu. Nah itu kita anggap sebagai broker yang non retail gitu ya, broker yang non retail lah, yang jarang dipakai sama retail. Coba biasanya itu untuk kalian cari tahu broker mana yang sering dipakai retail, ya tanya aja sebagian teman-teman kalian gitu loh. Oh biasanya lebih sering kan yang terkenal itu JP ya, kemudian JP, PD, terus XC itu kan notabene yang kebanyakan retail kan gitu. Jadi banyak yang gampang dijamah sama orang lah gitu. Nah itu yang gampang gitu. Itu yang kita nilainya oh ini itu broker retail. Itu pun kita mesti ngecek. Kan biasanya kalau di sekuritas, small sekuritas kayaknya ada deh order detail kan dan detail itu kan bisa dilihat kan. Dan summary by stock. Dan detail itu kan bisa lihat. Kita bongkar. Jadi di hari ini transaksi di saham ini kita lihat, misalkan katakan GP kan kita belum fix dia ini dipakai bandar atau mungkin hanya retail. Nah untuk mengetahui itu kan kita bisa lihat dari dan detailnya. Sekali dia makan itu berapa banyak. Itu kan menyangkut ke frekuensi dia gitu kan. Kalau misalkan gua sama Project pakai YP lah gitu misalkan. Tapi kita sekali makan itu 20.000 lot, 30.000 lot. Kan itu jarang retail yang istilahnya caranya retail mengakumulasi membeli suatu barang tuh sebanyak itu gitu loh. Nah itu harus kita detailin lagi gitu. Jadi pada fase akumulasi itu kita cek, oh ternyata yang ngumpulin si ini, mungkin ngumpulin MG yang lagi ngumpulin gitu. Nah ya udah, berarti kita patokan, terus kita cari tahu harga rata-rata mereka akumulasi berapa. Ya kita tarik per periode dia mereka akumulasi di fase sideways itu berapa, kita hitung gitu. Oh akumulasinya atau average harga mereka itu segini. Oke, jadi kalau gue biasanya gue akan berusaha untuk ikutan. Kalau misalnya kita mau beli buy on weakness nih, kita konteksnya swing trade dulu ya. Nah swing trade dulu, akumulasinya katakan 500. Oke, gue akan berusaha untuk ngumpulin barang nggak jauh-jauh dari mereka. Karena ya namanya logikanya, kalau misalnya gue punya barang, mayoritas pasti
mostly kita nggak akan mungkin buang harga tuh di bawah gitu. Maksudnya kita akan selalu maintain harga average kita di atas sedikit lah ya, walaupun katakan maksudnya kita belum cukup ngumpulinnya, tapi at least kita maintain di harga itu gitu loh. Nah itu, nah habis nanti kalau udah itu yang biasa gue analisa ketika lagi fase sideways, ataupun mungkin contohnya mungkin lagi ketika kalian secara teknikal ketemu falling wedge, nah itu juga pattern falling wedge itu juga bisa dihitung. Hitungnya gimana ya? Hitungnya deket-deket ketika volumenya udah mulai mengecil, sahamnya udah mulai nggak bikin swing low, ya itu kalian bisa hitung gitu. Jadi dan cenderungnya biasanya kalau fase akumulasi di kondisi sideways, mereka itu volumenya kecil. Nah, kalau misalkan kita break lagi ke time frame yang lebih kecil, itu kelihatan kalau misalkan ketika dia hijau, volumenya cukup tinggi. Kemudian ketika candle-nya merah, itu volumenya cukup kecil gitu. Jadi itu juga gue jadiin satu patokannya gitu lah. Nah, gitu. Jadi itu cara ngitung fase akumulasinya. Kemudian markup ya kita tinggal ngecek aja 5 besar dari yang kan yang namanya big player atau bandar ngumpulin barang kan nggak cuman pakai hanya 1 atau 2 sekuritas. Mereka kan akan pakai banyak sekuritas, ya kan? Jadi kalian jangan terkecoh bahwa misalkan patokannya cuma MG. Jangan hanya fokus MG, tapi kalian harus minimal lihat 4 besarnya apa, 5 besarnya siapa. Ada karena sometimes once ketika mereka tukar-tukaran barang doang, itu kan akan kelihatan. Oh, ini bukannya mereka tadi lagi bareng. Kok sekarang jadi berlawan arah, yang satunya sell, yang satunya buy. Gitu. Jadi itu mesti kita pelajarin juga. Gitu. Jadi pas ketika dia masuk ke fase markup, nah itu kayak tadi yang gue bilang, gue sama Project akan tukar-tukaran barang gitu. Itu biasanya kalau udah mulai tukar-tukaran barang, nah kalau kita mau ngedetect, kita buka, gue ada beberapa sekuritas, gue nggak tahu sih semuanya, cuman kan gue salah satunya pakai YP. Nah biasanya kalau YP itu kan bisa lihat running trade khusus satu saham doang. YP sama PD bisa, iPod bisa gitu. Jadi kita akan lihat ketika mereka mulai yang buy itu mulai banyak, mulai gede-gede sahamnya. Nah itu juga kelihatan bahwasannya saham ini bakal ditarik ke atas gitu. Nah itu fase markup. Jadi untuk kita bisa tahu itu tetap masih fase markup, yaitu ketika marketnya udah kelar, kita ngecek lagi. Oh ini hari ini yang narik ini. Oh ternyata tadi misalkan gua sama Project menarik pakai sekuritas AA gitu. Nah, oh ternyata AA ini baru keluar dikit. Oh ya udah, berarti kira-kira porsi yang di bawah itu masih cukup banyak gitu. Itu artinya mungkin baru masuk ke fase markup gitu. Karena markup itu notabene ketika suatu saham naiknya berhari-hari itu biasanya markup. Kecuali ketika dia tarik ke pucuk beberapa hari udah nggak ada kenaikan, terus banyak ninggalin shadow, itu biasanya gue sih sebutnya biasanya dia narik buat jualan. Jadi narik terus barangnya dikasih ke retail, terus turun lagi, kemudian ditarik lagi, mereka buang ke retail, terus diturunin lagi. Jadi itu biasa terjadi di fase di puncak gitu. Nah itu biasa mulai jualan. Nah ketika kalau misalnya udah mulai jualan, ya udah kita ikutan jualan gitu biasanya. Kalau patokannya lu bingung cara keluarnya gimana, ya mungkin dibarengin sama technical gitu. Terus kalau markdown tuh apa? Kalau markdown itu ya kebalikan dari si markup gitu. Jadi ketika dia turun, tapi ternyata mereka tuh masih belum buang barang. Bahkan sometimes ada barang yang turun, tapi mereka akumulasi. Jadi yang tadinya turun, dia beli lagi. Mungkin gue boleh sebut sahamnya nggak sih? Boleh. Di sini bebas ya. Mungkin contoh yang gue anggap itu mungkin Doit. Doit itu dari dia turun kemarin, plus kemarin ada buyback sahamnya, itu ada NI yang kumpulin. Kan kalau NI itu gue anggap sebagai salah satu sekuritas yang sering dipakai retail lah dulu.
Nah, eh, ketika dia turun itu NI justru ngumpulin gitu, dan ngumpulin juga dengan jumlah yang banyak gitu, dengan jumlah yang banyak. banyak. Nah, jadi itu kelihatan. Oh, ini CNI itu masih ngumpulin barang di, kalau gak salah tuh gua range harga mereka ngumpulin itu di sekitar 410 sampai 400, buat di bawah 430 gitu lah. Jadi itu contohnya Doit gitu. Nah, tapi kan hari ini kan masih dia di fase apa, masih bolak-balik di sekitaran di bawah 450, terus di atas 380-an lah. Jadi itu gua sebutannya untuk sekarang itu do itu di fase itu adalah area range mereka, entah itu mungkin akumulasi atau mungkin mereka lagi maintain harga di situ gitu.